warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hadrati ashabil kiram, la hadrati a'immatul mujtahidin, wa la hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala bi masyariqil ardi ila magharibiha, wa nakhususatan la hadrati Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, wa la hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Zahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, ولا حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيران محبوسين إلينا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات ومؤمن المؤمنات شيء لله لنا ولهم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut halaman 140. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharin amin. Hal-hal yang masih haram dikerjakan manakala berhadas, yaitu wa massuhu bi a'dha'il wudu'i wa ghairiha, dan menyentuh mushaf, menyentuh Al-Qur'an, bi a'dha'il wudu'i, baik dengan anggota wudu, wa ghairiha, dan selain anggota wudu, walau ghairal maktubi, walaupun pada bagian yang tidak tertulis, kal hawashi, seperti bagian sekelilingnya, ya, tepi-tepi mushaf, wa ma bainal asturi, dan yang terdapat di antara garis-garis. Kalau kita nulis itu kan, kalau di buku tuh ada longkak-longkaknya tuh, itu kan berarti ada yang kosong tuh, ya. Nah itu artinya gini. Maaf, saya contohkan. Kalau ini adalah Al-Quran, ya, ini namanya hawashi nih. Ini kan kagak ada tulisannya nih, ya, pinggir-pinggiran tuh. Nah ini namanya hawashinya. Ini anggap, ya, Al-Qurannya gitu. Nah, menyentuh ininya nih, itu hukumnya haram, walaupun kagak ada tulisannya gitu, ya. Terus kalau Quran itu ditulis longkak-longkak gitu, nih kan berarti antara garis dengan antara tulisan dengan tulisan kan ada jeda yang kosong tuh, ya. Itu kita pegangnya itunya, ya, itu juga tetap haram, ya, manakala dalam proses megangnya itu dalam keadaan hadas, ya, wabil khusus hadas besar. Wa yahrumu masu jildihi, dan haram juga menyentuh covernya. Bahasanya di sini jildun tuh asalnya kulit. Orang-orang dulu kita tuh, orang-orang tua kita dulu masih ada tuh yang Quran disampul dengan kulit kambing, ya. Mungkin ngalamin kali itu dulu. Engkong-engkong kita Quran bacaan yang memang tiap hari dibaca tuh, taruhnya biasanya tuh di atas lubang angin tuh, ya. Nah, itu sampulnya, covernya itu adalah dibuat dari kulit itu, maka disebut sini jildihi gitu, ya, kulit mushaf. Wa alaqatihi, dan pengaitnya, gantungannya, teng-tengannya kalau kita bilang, ya,
wa kharitatihi, dan kantongnya, wa sunduqin huwalahu, serta kotak di mana ya tempat Al-Qur'an itu berada. Ya, sekarang kalau ini kita bilang Quran nih, nah ini namanya jilidnya nih, ini ya, bagian luarnya nih itu adalah kalau kita bilang kulitnya. Ya, juga dulu memang karena Al-Qur'an juga disampul dengan menggunakan ya kulit yang udah disamak tentunya ya. Kemudian kalau dia misalnya ditaruh di tas, ditaruh di kotak gitu, tuh nentengnya aja ya udah termasuk yang dilarang. Kalau seandainya ya itu di dalamnya ada Al-Qur'an, itu nggak boleh diteng-teng, termasuk juga kotaknya ya, tempat penyimpanannya. Sekarang mungkin tas kali ya. Nah, itu bagi orang dulu tuh megang Al-Qur'an yang di dalamnya ada tas ya, megang tas yang dalam ada Al-Qur'an dan cuman Quran doang tentunya gitu ya. Cuman Quran doang. Itu ya hukumnya haram tuh. Supaya tidak haram bagaimana? Campur dengan kitab yang lain. Ya. Ada Al-Qur'an, terus juga ada kitab yang lain. Nah, lalu kemudian bawa ya, masukin tuh di dalam tas. Nah, itu tasnya boleh itu dibawa. Tapi kalau cuma satu-satunya isi tas itu adalah Al-Qur'an, ya, itu ya, nih nentengnya ini katanya nih udah termasuk haram tuh. Kalau nentengnya kagak pakai wudu atau dalam keadaan berhadas, ya. Ini kenapa sih kok sampai segitunya ya? Masya Allah, Quran cuman tulisan doang, cuman kertas doang, kertasnya kertas koran lagi ya, yang udah kasar gitu tuh. Segala sesuatu bisa jadi nanti tidak selalu harus dilihat dari bahan apa dia terbuat. Ya, dari bahan apa dia terbuat. Bisa jadi yang dilihat mungkin apa isinya, ya. Kemudian juga bisa jadi nanti sesuatu itu berharga, ya. Dari siapa benda itu muncul untuk kita gitu. Ya. Kalau Al-Qur'an itu mungkin ditulis dengan barang yang paling remeh pun, kalau isinya Al-Qur'an, maka segala sesuatu yang di dalamnya ada Al-Qur'annya pasti harus dihormati. Ya, itu begitu. Coba kita lihat. Malam turunnya Al-Qur'an disebut malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang di situ katanya penuh kemuliaan. Siapa yang menolak pernyataan kayak begini? Ya, semuanya sepakat udah. Malam Lailatul Qadar disebut dengan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukannya baik, kalau baik tuh 1000 sama 1 malam tuh sama namanya. Ini lebih baik, berarti udah 1000 bulan lebih di atas itu gitu. Ya, itu namanya khairun min alfi syahrin. Itu malamnya. Bulannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan yang mulia juga. Orangnya yang nerima Nabi Muhammad, disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin, ya. Terus diutus rahmatan lil alamin. Apa yang kagak hebat kalau begitu? Ya. Hari atau malam, bulan, orang, ya. Itu udah mulia semuanya itu, ya, yang terlibat di dalamnya. Maka kalau ada benda apa ataupun orang yang di dalamnya bisa menyimpan Al-Qur'an, pasti dia akan terangkat derajatnya, ya. Kertas mungkin ada kertas yang mahal, ya, tapi kertas yang mahal mungkin dipakai buat ngelukis, buat gambar, ya, buat tulisan-tulisan biasa begitu, bukan tulisan Al-Qur'an, tapi mungkin kertasnya kertas koran, namun di situ dicetak Al-Qur'an. Maka yang harus dimuliakan oleh orang yang beriman adalah kertas koran yang di dalamnya ada tulisan Al-Qur'an. Itu begitu. Kalau kita belajar percetakan tuh kan model-model kertas dengan jenis-jenis dan bentuknya, dengan ketebalannya juga kan macam-macam tuh, ya kan.
Itu udah sangat luar biasa tuh kertas. Kertas yang manapun naik derajatnya manakala dia ditulis Al-Qur'an. Itu begitu, ya. Kulit kambing, ya. Jadi sampul Quran. Ada 3 kambing nih. Satu lagi jadi bedug. Satu lagi jadi sepatu. Ya. Kan mahal tuh jadinya. Kulit kambing coba dah bawa beli sono tuh di Garut tuh, ya. Sepatu yang asli dibuatan Garut tapi yang terbuat dari kulit kambing. Mahal, ya, mahal. Tapi semahal-mahalnya sepatu, orang tak pernah meletakkannya di kepala. Pernah saya ke Garut gitu, ya iseng-iseng aja, nawar-nawar doang. Ternyata Masya Allah itu, ya, sepatunya itu kagak ada yang harganya pas 500 gitu. Itu kantong kita segitu-gitunya kan, kelalang keliling. Nah, cari yang pas gope, nggak nemu, ya, karena memang ada tempat khusus di sana dia di Garut, jaket, terus sepatu begitu, pokoknya dompet, tas yang memang bahannya adalah kulit kambing. Luar biasa itu mahalnya. Tapi ya sehebat-hebatnya sepatu dengan harga yang mahal, taruhnya di bawah, ya, diinjek-injek, ya. Bedug tahu sendiri, ya kan. Pernah lihat orang nyium bedug? Ya, kalau ada dalam satu peristiwa gitu, ada orang nyium bedug gitu tuh, ya, foto dah pokoknya, ya, terus sebar di FB kita begitu, viral itu ntar, ya kan. Perlu tuh dibawa ke Grogol katanya begitu ntar, ya. Tapi kalau Al-Quran lalu disampul, ya, dengan kulit kambing, ya, itu bisa jadi setiap orang yang selesai membacanya itu menciumnya, menghormatinya, ya. Kulit kambingnya dicium, naronya juga di tempat yang tinggi dah. Kalau misalnya enggak mulia sih boleh jadi, tapi pasti di tempat yang tinggi ditaruhnya supaya Al-Quran tersebut mungkin kagak jatuh dan lain sebagainya, ya. Jadi segala sesuatu yang di dalamnya ada Al-Quran memang bagi orang yang beriman wajib untuk menghormatinya begitu, ya. Bukan karena zat daripada bendanya itu tuh gitu, ya. Koran, kertas koran gitu misalnya, sekarang ditulis Al-Quran, bukan kertas korannya yang dihormati, tetapi isi Al-Qurannya yang ditulis di situ, begitu, ya. Manusia pun jadi begitu. Manakala di dalamnya, ya, di dalam jiwanya itu terdapat Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia, seperti itu, ya. Wa kharaja mansukhut tilawah, kecuali, ya, yang sudah dihapus bacaannya, ya. Jadi dalam Al-Quran itu katanya ada nanti kalau kita belajar ayat atau belajar ulumul Quran, ya, yang disebut dengan nasikh dan mansukh, ya. Itu nanti ayat-ayat yang mansukh itu sudah tidak lagi dihormati lagi, ya. Statusnya udah tidak lagi disebut sebagai Al-Quran gitu, ya. Wa Taurat, demikian juga Taurat, wal Injil dan Injil, wal ahadis dan juga hadis-hadis. Artinya kalau kita megang ada itu kita misalnya kitab Taurat baik yang asli maupun yang sudah cetak sekarang ini dengan berbagai macam proses begitu, ya, dengan nama misalnya New Testimony atau Old Testimony begitu, udah tidak ada lagi diharuskan untuk berwudu. Demikian juga buku hadis, ya. Pada dasarnya itu seperti itu, ya. Buku hadis atau kitab hadis tidak diharuskan, ya, memegangnya, ya, dengan harus berwudu atau tidak dalam keadaan hadas begitu, ya. Namun kalau kita sebagai orang yang beriman, penuntut ilmu yang baik dan lain sebagainya, maka yang paling baik adalah manakala kita belajar ilmu, apakah ilmunya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu hadis atau hadis itu sendiri, ya, sudah sepantasnya itu kita baca, ya, kita pegang kitab tersebut dengan berwudu gitu, ya. Illa lis-sabiyyi ayil mumayyizi lid-dirasati, kecuali bagi anak kecil yang sudah
tamyiz, yang sudah berusia ya 9 tahunan lah begitu, mulai dari 6 sampai 9 tahun itu namanya udah kelas mumayyiz namanya. Lidirasati, untuk mempelajari, ailihajati ta'allumi, yaitu untuk keperluan belajar, lianna taklifas tishabi taharati, karena membebani terus menerus berlangsungnya bersuci, ta'zumu fihil masyaqqatu, maka masyaqqatnya akan menjadi besar, ya, menjadi sangat luar biasa sekali. Artinya anak kecil ya disuruh megang Quran tapi harus berwudu, ya. Kan belum balik, itu namanya mumayyiz, baru mumayyiz tapi belum balik, ya. Ya kayak anak-anak kita di sini mungkin yang ngaji Iqra kali begitu. Kan sangat memungkinkan kan dia udah ada juz ammanya itu ya. Nah, giliran dia ngaji sama gurunya itu baca juz amma, pegang tuh Al-Qur'an yang juz amma itu. Nah, itu bagi anak seperti itu tidak diharuskan untuk ya berwudu terlebih dahulu, maka dikecualikan dia. Amma ghairul mumayyiz, ya, manakala anak tersebut mau ngaji ke hadapan gurunya, perintahkan kalau dia pegang Quran dengan berwudu begitu. Wa amma idza kana al-massu awil hamlu la li gharadin, ya. Adapun apabila menyentuhnya atau membawanya bukan semata-mata bertujuan untuk itu gitu, auli gharadin akhar, atau bertujuan yang lain, katabarruki, seperti mengambil barakah, fayahrumu, maka itu hukumnya diharamkan. Kama afada dzalika ad-Damiri, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ad-Damiri, ya. Jadi menyentuh Al-Qur'an, ya, menyentuh Al-Qur'an bagi anak kecil nih, ya, termasuk katanya itu apabila bukan untuk belajar, bukan untuk tujuan yang tadi itu, atau ada tujuan yang lain, nah itu tidak diizinkan katanya. Jadi harus berwudu. Tapi kalau anak kecil mau belajar, di mana dia tuh susah untuk terus-menerus dalam keadaan berwudu, ya namanya anak kecil mungkin, ya, nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya bukan itu, ya itu tidak diperkenankan. Wa haruma ala junubi hadhil arba'ah, dan haram bagi orang yang junub 4 permasalahan di atas, ditambah dengan wa qiraatul qur'ani, dan haram juga membaca Al-Qur'an mimma lam tunsakh, bagi ayat-ayat yang belum dimansuh, yang belum dihapus. Apa cara bacanya? Bil lisan, dengan lisan, la bil qalbi, tidak dengan hati. Jadi kalau orang junub, ya, junub mutawasid atau junub akbar begitu, hadas mutawasid, hadas akbar, hadas besar, nah membacanya itu hukumnya haram. Dia hafal kali begitu, ya, surat-surat, tapi dalam keadaan junub, haram mengucapkan Al-Qur'an dengan menggunakan lisannya, gitu. Tapi kalau dengan hatinya, nah itu bacanya dalam hati, itu diperkenankan. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang sudah umum menjadi ungkapan doa, ya, itu tidak lagi diharamkan bagi yang junub untuk mengungkapkannya. Contoh, ada orang junub makan, minum, habis makan, habis minum dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan surat Al-Fatihah tuh, ya. Tapi surat Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin udah menjadi doa yang umum untuk, ya, orang selesai makan, selesai kerja, dan lain sebagainya, semuanya diperintahkan untuk membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, berarti itu katanya tidak haram. Terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, itu udah umum, ya, al-istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu namanya istirja. Ada orang meninggal, ada orang terkena musibah, atau dirinya sendiri terkena musibah, musibah besar ataupun musibah kecil, sementara dia dalam keadaan junub. Nah, kemudian dia nyebut innalillahi wa inna ilaihi
raji'un. Ya, itu diperbolehkan ya, karena kata istirja itu adalah sesuatu yang sudah secara umum ya, seolah-olah penggunaannya jauh lebih banyak sebagai doa dibandingkan dengan sebagai ayat, padahal itu begitu ya. Kita kan kapan aja dengar orang meninggal kan ucapannya itu ya kan, seolah-olah udah menjadi doa yang umum dibaca begitu. Nah, itu katanya boleh dibaca bagi orang yang junub sekalipun. Walau kanal maqru'u ba'da ayah, sekalipun ayat yang dibaca itu hanya sebagiannya saja ya, tidak penuh satu ayat tuh misalnya ya. Kalau memang tujuannya membaca ayat Al-Quran ya, baca ayat Al-Quran dibaca alhamdulillah ya tuh, lalu Rabbil Alaminnya nggak dibaca, tapi dia membaca alhamdulillah dalam keadaan junub ya, membaca alhamdulillah yang tujuan membacanya memang membaca ayat Al-Quran ya. Alhamdulillah kan banyak dalam Al-Quran tuh ya, baik di awal ayat maupun di akhir ayat tuh banyak yang mengakhirinya atau mengawalinya dengan alhamdulillah. Kata alhamdulillah itu sepotong ayat tuh, namanya ba'du ayah ya. Nah, itu berarti haram ya dibacanya begitu. Walau qasiratan, sekalipun ayatnya pendek ya. Ar-Rahman segitu tuh ya, kan cuma satu kata doang tuh ya. Allamahul Quran, 3 kata tuh begitu ya. Allamahu al-bayan ya, pendek tuh dibandingkan dengan kalau kita baca tahlil tuh ya, atau ayat kursi akhir daripada surah lillahi ma fis samawati itu kan panjang benar, termasuk tuh ayatnya ya. Itu dibandingkan dengan ayat itu, tetap saja yang pendek itu juga bacanya haram kalau memang tujuan membacanya adalah membaca Al-Quran. Qalahur Ramliyu, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Wa qala al-Bujairimi, berkata Imam Al-Bujairimi, walau harfan, sekalipun satu huruf. Apa yang satu huruf dalam Al-Quran? Nun ya, qaf ya kan? Kan itu ada surahnya kayak gitu ya. Itu kan satu huruf tuh begitu. Tapi katanya in qasada ayyatiya bima ba'dahu, jika dia bermaksud untuk melanjutkan yang selanjutnya begitu ya. Nah, kita berpegang teguh begini dah. Selagi kita memang dalam keadaan junub gitu, ya udah jangan baca Quran gitu aja dah ya. Baik bacanya bertujuan membaca ayat ataupun bukan, karena kondisi kita dalam keadaan kotor secara batin ya, itu sebaiknya jangan kita membaca Al-Quran. Kenapa sih? Sekali lagi kembali ya kepada nilai-nilai kemuliaan Al-Quran itu begitu. Al-Quran itu kalamullah, bukan kalam makhluk, itu yang menjadi permasalahannya ya. Kalam yang mulia, isinya bagus, dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang bagus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitanya yang sudah betul-betul harus menghormati. Sementara ini udah kita banyak lihat ya, berbagai macam cara orang untuk menghinakan Al-Qur'an ya. Dan itu bukan dikatakan tidak sengaja, sengaja itu ya, sengaja. Pernah kan tuh ada orang Cina yang cebok pakai Quran kan di WC-nya. Itu emang dia kaget tahu tuh ya. Emang tujuannya untuk menghina Al-Quran dan menghina umat Islam ya. Itu begitu dia. Kita nih sejak berejak dah itu sejak berejak, dari dulu gitu bahasanya. Ada orang tua kita yang cebok pakai Injil begitu ya, kagak ya, dibayar juga ogah, ngapain air banyak cebok pakai kertas Injil kan begitu ya. Ya entah kena bol ledes lagi tuh kertasnya begitu. Kagak ada kita orang Islam sebodoh-bodohnya kita, dan kita anggap yang namanya Injil atau Bible atau Alkitab itu tuh bukan kitab suci, tapi tetap kagak ada ceritanya umat Islam injek-injek kitab Injil, injek-injek Bible,
injak-injak ya Alkitab ya, lalu kemudian disiarkan, diviralkan dan lain sebagainya. Di mana ada orang yang membakar Alkitab? Nggak ada. Orang Islam apa ada yang itu iseng-iseng gitu, membakar Injil gitu, gue membakar Alkitab gitu biar viral. Ya, apa nilainya kita begitu ya kan? Kagak ada. Tapi ya mulai dari rakyat kecil tuh di luar orang Islam sampai anggota DPR, sampai anggota banyak yang saking bencinya sama Islam. Salah satunya adalah caranya adalah dengan cara membakar Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, merobek-robek Al-Quran. Ya, dikiranya dengan cara membakar Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran hilang kali dari dunia, hilang kali dari ya umat Islam. Kagak ya. Sesuatu benda termasuk yang ada di dalam umat Islam tuh Nabi Muhammad kah, hadis-hadis nabinya juga, Al-Qur'annya semakin dihinain, udah semakin hebat jadinya ya, semakin hebat. Dulu pada waktu terjadinya hancurnya itu WTC itu ya, orang bilang ya itu adalah teroris, dikirain terorisnya adalah umat Islam ya. Di saat itu buku yang paling laku di Amerika Quran ya, padahal tujuan Amerika ya membuat cara seperti itu adalah untuk merendahkan umat Islam, merendahkan ya kaum muslimin, termasuk merendahkan Al-Quran, bahwa umat Islam lah yang teroris ya, ajaran-ajarannya itu adalah merugikan manusia. Al-Quran di Amerika orang beli semuanya, itu nggak ada yang kagak laku. Orang pengen lihat ada emang kata-kata teroris di dalam Al-Quran begitu ya, sehingga umat Islam jadi teroris. Kagak nemu tuh mereka ya, akhirnya jadi banyak umat Islam ya di Amerika tuh seperti itu. Jadi udah dari zaman Nabi Muhammad dah pokoknya. Semakin berani orang untuk membunuh Nabi Muhammad misalnya, semakin berani orang untuk merendahkan dan menghina Al-Quran, balik tuh orang akhirnya ya, jadi masuk Islam tuh begitu aja dah. Yang paling gampang Umar bin Khattab dah ya, kasus dia masuk Islam bagaimana tuh kita lihat ya. Ketika dia lagi mundar-mandir tuh dengan pedang yang tajam, yang begitu beratnya gitu, yang panjang tuh pedang, cari Nabi Muhammad enggak ketemu ya. Pas ngelewatin perapatan dah kira-kira begitu, teman-temannya ngejek, "Mar, lu mau ngapain?" gitu ya kan. Jawabannya tegas, "Gua mau bunuh Muhammad." "Mau ngapa lu?" katanya gitu kira-kira. Dicengin tuh rame-rame ya kan, diketawain sama orang. Wah, Mar, jangan bunuh Muhammad, terlalu berat, banyak yang ngawal dia ya. Mendingan lu bunuh adik lu tuh sama ipar lu katanya ya. Adiknya itu Fatimah. Kata Umar, "Emang kenapa adik gua?" gitu kira-kira. "Ya kan adik lu udah masuk Islam ya. Ipar lu tuh suaminya Fatimah udah masuk Islam. Capek-capek lu bunuh Nabi Muhammad, lu bunuh Muhammad, yang ngawal banyak, yang jagain banyak. Ntar jangan-jangan lu kebunuh duluan," katanya. Bunuh tuh adik lu kira-kira. Kebakar tuh ya kan emosinya. Langsung datang ke rumah adiknya ya. Pintu bukan diketok, ditendang ya kan tuh begitu. Pas masuk, Fatimah lagi baca Al-Quran, lagi baca surah Toha ya. Itu yang namanya pedang Umar yang beratnya hampir 30 kg itu jatuh dari tangannya ketika mendengar ayat Al-Quran dibacain surah Toha di hadapan adiknya sendiri. Yang tadi maunya membunuh Nabi Muhammad, yang tadi maunya menghinakan Al-Quran, berbalik tuh Umar bin Khattab. Saya kira di dunia ini mungkin orang tidak ada yang hatinya sekeras Umar bin Khattab kali itu ya. Begitu garangnya, begitu hebatnya. Pada masa hidupnya, siapapun orang yang punya kehendak ya untuk melawan Umar gitu, itu sama aja artinya bikin kuburan sendiri tuh begitu. Ya. Ada orang nih berencana, gue pengen melawan Umar gitu ya kan. Sehebat apa dia? Ya udah, itu namanya artinya dia menggali kuburannya sendiri kalau begitu. Ya, ternyata ya melalui Al-Quran balik tuh Umar bin Khattab
Ya, kalau ada orang yang lebih hebat daripada Umar, ganasnya, okemnya, premannya, nah, ya kan, hadapi dengan Al-Quran, rontok budah tuh begitu ya kan. Umar aja rontok tuh dengan Al-Quran ya, itu seperti itu. Kalau zaman sekarang itu tidak ada lain adalah orang banyak ya berupaya untuk menghinakan Al-Quran. Alhamdulillah kita ya sebodoh-bodohnya umat Islam dah ya, segeblek-gebleknya umat Islam. Dari dulu istilahnya dari jamban cemplung sampai jamban masuk ke rumah kita ya, di kamar kita tuh jamban, kita gak pernah menggunakan kertas bebel sebagai alat untuk cebok. Ya, nggak pernah ada di dalam rencana umat Islam upaya untuk membakar bebel berjamaah begitu. Ayo, mari habis salat Jumat kita bakar bebel bareng-bareng. Kagak ada cerita kayak begitu, ya. Nah, tapi di beberapa kasus itu memang ada ya rencana-rencana yang diumumkan bahwa hari ini akan ada pembakaran Al-Qur'an gitu, ya. Nah, itu di beberapa WA kemarin ada tuh, ada orang habis bakar Al-Qur'an lalu dia niup api, udah masuk ke mukanya, masuk ke mulutnya itu begitu ya. Nah, inilah kehebatan Al-Qur'an. Maka ya kita selaku umat Islamnya yang memiliki Al-Qur'an wajib menghormatinya, itu begitu ya. Sirran kanatil qira'atu au jahran ya. Apakah membacanya itu sir ya, pelan, au jahran atau jelas begitu, kedengeran keras begitu bacanya. Wa mahallu ma dzukira fi ghairi faqidit tahurain. Diharamkan, posisi diharamkannya yang tersebut di atas itu pada orang yang tidak kehilangan dua alat bersuci, debu dan air. Ya, jika di satu tempat debu kagak ada, air kagak ada, untuk berwudu dengan air kagak ada, untuk tayamum dengan debu kagak ada juga, udah baca Quran nggak apa-apa, walaupun mungkin lagi junub sekalipun ya. Itu amma huwa, adapun dia yaitu orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, fayaqra'ul fatihata faqat fis salati, maka dia hanya membaca surah Fatihah saja di dalam salat ya. Illa annahu yajibu alaihi iqa'uhu salata kharijal masjidi li hurmatil mukfi ya. Hanya saja bahwa wajib baginya melaksanakan salatnya di luar masjid karena keharaman berdiam di dalam masjid. Jadi bagi orang yang tidak bisa menggunakan debu, tidak bisa menggunakan air ya, bukan aja tidak ada nih ya, misalnya dalam kondisi sakit pakai debu nggak boleh ya, pakai air juga nggak boleh juga. Atau di satu daerah debu kagak ada, air kagak ada, orangnya mah sehat-sehat ya. Nah, orang yang kayak begitu kalau dia mau baca Al-Quran katanya boleh. Kalau dia dalam keadaan sholat, yang wajib dibaca itu hanya Fatihahnya saja. Kemudian juga dia tidak boleh melaksanakan sholat di dalam masjid, manakala sekali lagi ini dalam keadaan junub besar nih ya. Tapi kalau dalam keadaan tidak junub besar ya, kemudian untuk dia memang tidak bisa tuh menggunakan air dan menggunakan debu, itu masih diperbolehkan untuk membaca ya. Terus sholat juga masih boleh. Kalau dia kagak junub boleh ya sholatnya di masjid. Nah, orang yang kagak boleh sholat di masjid itu yang junub. Ketika dia mau mandi kagak ada air, kalau dia mau tayamum kagak ada debu, nah sholatnya dia harus di luar masjid. Bacaannya cuman hanya membaca suratul Fatihah saja, itu begitu. Wa ajma'al ulama, dan para ulama berijma ala jawadi dzikri, atas bolehnya berzikir, lil muhditsi, bagi orang yang hadas, wa junubi, dan orang yang junub, wal haidi, dan orang yang haid, wan nufasai, dan orang-orang yang nifas. Wa yukrahu dzikru, dan makruh zikir halal jima'i, ketika jima, wa hala qada'il hajati, dan juga ketika membuang hajat. Wala yukrahu fit tariqi wal hammami, dan tidak makruh berzikir di jalanan dan tempat pemandian ya.
Ya, namanya zikir di tempat yang baik aja orang koh. Orang malas zikir, masih iya lagi lebih enak zikir ya kan? Makin kage-kage aja jadinya ya kan? Susah. Di tempat yang baik-baik aja disuruh zikir susah, di jamban dia zikir. Kan konyol kalau begitu ya kan? Gitu. Bagi yang kayak gini sih hanya sebagai payung hukum, ya, manakala itu kejadian, itu kita udah tahu tuh masalahnya, hukumnya begitu. Kemudian yang haram lagi adalah wa muqtun bi ardil masjidi, dan berdiam ya di tanah masjid walau lahzatan, sekalipun sebentar, au jidarihi, atau tembok-temboknya ya, dinding-dindingnya, au mawatihi, atau di tanah matinya ya, di tanah mati di sekitar masjid yang memang tidak kepake, kira-kira begitu. Itu, tapi kalau masuk bagian daripada masjid, itu tidak boleh. Walau bil isyaati ya, sekalipun katanya dengan kabar angin, awil zahiri, atau secara zahir, secara fakta, likaunihi ala hayatil masajid, karena keberadaannya itu masuk dalam kategori masjid. Li'anal ghaliba fi ma huwa kadzalika annahu masjidun, karena secara umum hal-hal yang seperti itu, bangunan-bangunan tersebut itu tetap masih dalam keadaan disebut sebagai bagian daripada masjid. Jadi jaro ya yang melingkari masjid dan masih memang dekat dengan masjid, itu katanya masuk juga dalam kategori masjid. Orang yang dalam keadaan junub, itu tidak boleh berada di sekitar itu, katanya begitu. Fa idza ra'ayna surata masjidin, apabila kita melihat bentuk masjid, yusalla fihi ya, di dalamnya atau masjid itu dipakai untuk salat, min ghairi munazi'in, tanpa ada perseteruan ya, tanpa ada pertentangan, tanpa ada keributan, wala alimna lahu waqifan, dan kita juga tidak mengetahui pewakaf ya akan bangunan tersebut, falaysa li ahadin, maka tidak boleh bagi siapapun ayyamna minhu, untuk mencegah ya melaksanakan sesuatu ya yang baik di dalam masjid tersebut. Kita di sini nih masjid ya, emang udah bentuknya bentuk masjid ya kan, bentuknya bentuk mushola, tempat sholat, itu tetap ya itu dinamakan masjid. Bentuknya bagaimanapun dah pokoknya, kalau memang disepakati di situ dilaksanakan sholat, ya udah masjid namanya ya. Kita terlalu menggunakan budaya gitu ya, bahwa kalau bangunan untuk sholat kecil ya itu disebutnya dengan mushola. Lalu kemudian ada keharusan bahwa di mushola tersebut itu tidak boleh dilaksanakan sholat Jumat gitu. Jadi kita perlu memperbaharui nih pemikirannya demikian. Satu bangunan yang oleh orang yang berencana membangun dari awal ya, bangunan tersebut adalah dibuat untuk melaksanakan sholat, untuk dilaksanakan sujud di situ, itu namanya masjid gitu. Nih kita ini Al-Hidayah masjid ini namanya. Kalau kita masuk kemari, sholat sunat tahiyat masjid gitu. Karena memang dari awal bangunan ini tujuannya dibangun untuk tempat sholat, tempat sujud, tuh namanya masjid kalau begitu. Adapun kecil dan kemudian tidak dipakai untuk sholat Jumat, okelah bahasanya mungkin nanti kita sebut dengan masjid ghairu jami kali misalnya begitu ya. Apa yang dimaksud dengan musola kalau begitu? Nah, lapangan bola ya, lapangan bola. Setiap hari dipakai tuh untuk main bola ya. Orang juga kenalnya itu lapangan bola, bahkan ada namanya lagi misalnya ya, ada namanya tuh lapangan bola. Kelihatan lagi ada tiang golnya tuh 2. Nah, giliran hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri ya, tuh lapangan bola dipakai buat sholat. Dari awal proses pembangunannya, tujuan utama pembangunannya adalah lapangan bola. Bentuknya seperti memang benar lapangan bola
Buktinya ada tiang golnya 2. Nah, ini kan namanya lapangan bola. Lalu pada hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, atau mungkin buat sholat istisqa kali begitu dipakai buat sholat. Nah, itu namanya musola tuh begitu. Ya. Ada orang mau bangun hotel, mau bangun tempat sarana perbelanjaan. Rencananya itu tuh gitu, ya. Rencana utamanya itu. Lalu di dalam bangunan tersebut ya disiapkan ya bangunan atau ruangan. Anggaplah misalnya dia merasa bahwa ini nanti akan menjadi daya tarik tertentu bagi umat Islam, kali disiapin dah ya ruangan yang agak besar begitu untuk orang sholat misalnya. Nah, rencana pembangunannya adalah untuk pusat perbelanjaan. Di salah satu sisi ruangannya di situ ada ruangan yang bisa dipakai buat sholat, maka itu namanya adalah musola. Tuh di situ. Di satu gedung, di satu hotel, ya sekarang di basement tuh atau di parkiran ya, dipakai tuh buat sholat. Itu musola namanya. Ya, karena dari awalnya tidak diniatkan atau tidak direncanakan untuk membangun tempat sholat di situ, bukan. Emang bangunannya hotel, ya, tempat pariwisata, ya, tempat berbelanja dan sebagainya. Tapi di dalamnya disiapin satu tempat untuk sholat. Nah, itu namanya itu musola. Kita bangun rumah, ya, kita bangun rumah, rumah kita gede. Di satu sisi di rumah kita itu kita siapin satu ruangan buat keluarga kita sholat bareng di situ, ya. Saya bikin dah, misalnya ya 2x2 meter begitu. Kita khususin mihrabnya ada, apanya ada, karena buat sholat keluarga, buat kumpul keluarga, buat keluarga ngaji di situ misalnya. Ya, rencana awal pembangunan adalah bangun rumah. Ya, rencana awalnya bangun rumah. Di salah satu ruangan tempat itu kita bikin untuk sholat bersama-sama keluarga. Tuh namanya musola tuh yang tuh gitu. Ya. Kalau ini nih masjid, ya masjid ini namanya. Gitu. Cuman jangan berani-berani bikin sholat Jumat di sini, ya gitu. Jadi ribut dan ntar akhirnya. Tapi namanya masjid. Kita kalau masuk kemari punya kesempatan banyak, sholat tahiyat masjid, ya sunnahnya begitu. Jangan bilang itu kan musola, kagak perlu sholat tahiyat masjid. Oh nggak ada, ya. Nih dari awal rencananya dulu orang tua kita bangun ini kan untuk sholat, untuk sujud. Ini namanya masjid kalau begitu, ya. Nah, kita dulu udah terkontaminasi kali ya orang tua kita dulu dan lain sebagainya. Nah, itu manakala ada bangunan kecil dipakai buat sholat dan lain sebagainya, itu kita sebut sebagai musola, ya. Kita enggak sebut sebagai masjid begitu. Li'anna istimrarahu ala hukmil masajid dalilun ala waqfihi, karena keberlangsungannya atas hukum masjid sebagai bukti itu adalah wakaf untuk masjid. Wa yu'khadhu minhu, dan diambil dari sini anna harima zamzam, ya, bahwa tepian sumur Zamzam tajri alaihi ahkamul masjid, itu berlaku hukumnya adalah hukum masjid. Wah, sumur Zamzam memang benar-benar di masjid sekarang, ya kan? Kalau sahabat-sahabat nanti umroh atau haji itu di samping makam Ibrahim itu emang ada tuh satu ubin, ada niannya begitu tuh di situ tuh sumur Zamzam tuh dekat makam Ibrahim tuh situ, ya. Ubinnya ada tuh khusus atau bentuknya kelihatan lah pokoknya. Itu kalau kita turun ke bawahnya, nah itu adalah sumur Zamzam tuh di situ. Oh, kalau sekarang udah mudah-mudahan ada di tengah masjid udah tuh, ya. Nah, mau nggak mau, jadi sumur Zamzam masuk dalam kategori masjid. Wakal masjidi, dan juga sama seperti masjid, mauqifa ba'duhu, ya, sesuatu atau tempat yang diwakafkan sebagiannya. Wa in qalla, walaupun sedikit, tapi masjidan, ya, syai'an, sebagai masjid yang disediakan untuk umum.
Nabaha ala dzalika Ibnu Hajar fi Tuhfah, demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab At-Tuhfah. Nih, sama nih tadi tuh yang kita bilang tuh. Maka ini disebut dengan kategori masjid tuh, ya. Jadi seperti masjid dan diwakafkan sebagiannya untuk melaksanakan sholat. Tuh kalau begitu di Carrefour misalnya, ya, di tempat-tempat belanja yang memang di situ disiapkan untuk salat, itu berarti kalau gitu udah masuk dalam kategori masjid. Nah, ya, itu aja masjid namanya kalau begitu. Padahal, ya, rencana awalnya bukan untuk masjid, untuk pusat perbelanjaan. Nah, kalau di tempat seperti itu aja masuk dalam kategori masjid, ini nih musola kita udah lebih layak untuk disebut sebagai masjid, itu begitu, ya. Wa inda Ahmad, dan menurut Imam Ahmad, idza tawaddo'al junubu, apabila orang junub berwudu, jazalahul julus fil masjidi, maka boleh dia duduk di dalam masjid walau bila daruratin, sekalipun tidak keadaan darurat. Hakahu Atiyatun, ya, demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Atiyah, ya. Nah, jadi kalau menurut Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad itu termasuk muridnya Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab beliau, orang junub udah wudu, nah boleh dia berada di dalam masjid sekalipun kagak darurat. Kalau mazhab Syafi'i, mau wudu ke mau kagak ke, kalau dia belum mandi junub, ya, berada di dalam masjid nggak boleh, kecuali katanya nyebrang jalanan, ya. Di situ jalanan ditutup, dari sini ke situ tuh bisa tuh buka tuh, ya, nggak ada jalan lain, cuma ini doang begitu. Sementara dia adalah masuk dalam kategori junub, itu boleh tuh, namanya abiri sabil namanya kalau begitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hamzal mursalin sana'atal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wad dhurri wa aftah qulubana qulubahum tal'arifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.